Pernah dengar nama kerajaan Kediri? Pasti pernah kan? Penasaran gak sih dengan sejarah kerajaan Kediri? Dengan latar belakangnya, dengan masa kejayaannya, bagaimana mundurnya, dan juga di video ini, saya Alifah Mufidah dari kelas 10A absen 4 di sini akan membahas tentang sejarah kerajaan Kediri. Saya akan membahas tentang latar belakang, masa kejayaan, fase kemunduran, dan juga peninggalan. Sebagai pendahuluan, Kerajaan Kediri atau juga dikenal sebagai Kerajaan Panjalu merupakan salah satu kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Jawa Timur antara tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Ibu kota Kerajaan Kediri adalah Daha, dengan raja pertama pemerintahan adalah Sri Samarawijaya. Siapakah Sri Samarawijaya ini akan dijelaskan nanti selanjutnya. Daha yang dulunya menjadi ibu kota Kerajaan Kediri. Selanjutnya, yang pertama kita akan bahas adalah latar belakang dari terbentuknya Kerajaan Kediri ini. Terbentuknya Kerajaan Kediri adalah karena pembagian wilayah oleh Raja Airlangga untuk menghindari konflik antara kedua putranya yang sangat ingin mewarisi kekuasaannya. Kedua putra Raja Airlangga tersebut bernama Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Raja Airlangga pada tahun 1041 akhirnya memutuskan untuk membagi wilayah kekuasaannya menjadi dua, dan masing-masing wilayah tersebut dijadikan sebagai kerajaan. Salah satu kerajaan itu diberi nama Panjalu atau yang juga disebut sebagai Kediri, yang diberikan kepada putranya yang bernama Sri Samarawijaya, yang kemudian menjadi raja pertama di Kerajaan Kediri. Pada saat pembagian wilayah, Sri Samarawijaya mendapatkan wilayah Panjalu atau Kediri, sementara saudaranya Mapanji mendapatkan wilayah Jenggala, sehingga Mapanji menjadi raja pertama di Kerajaan Jenggala. Masih di latar belakang, pada awalnya Mapanji Garasakan berhasil mengalahkan Sri Samarawijaya, sehingga selanjutnya di Jenggala muncullah raja-raja yang menggantikan Mapanji Garasakan. Namun setelah itu tidak ada lagi kabar tentang Kerajaan Panjalu maupun Kerajaan Jenggala. Akhirnya baru pada tahun 1104 Masehi tampil Kerajaan Panjalu dengan rajanya Jayawangsa. Selanjutnya kerajaan tersebut lebih dikenal sebagai Kediri dengan Daha sebagai ibu kotanya. Barulah kita masuk ke masa kejayaan. Masa kejayaan Kerajaan Kediri adalah di masa kepemimpinan Raja Sri Jayabaya atau raja ketiga dalam sejarah Kerajaan Kediri yang berkuasa dari tahun 1135 sampai 1159. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Kediri sangat luas, melampaui Kerajaan Sriwijaya, yakni mencakup seluruh Pulau Jawa, sebagian Sumatera, Kalimantan, dan Kerajaan Ternate. Pada masa ini juga, Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang kuat, didukung oleh faktor terbentuknya jabatan Senopati Sarwajala sebagai Panglima Angkatan Laut. Pada masa ini juga, Sri Jayabaya berhasil menaklukkan Jenggala dan menyatukan wilayah yang dulunya menjadi bagian dari Kerajaan Kahuripan. Sebagai tambahan, di masa ini juga Raja Sri Jayabaya Sebagai tambahan, di Kerajaan Kediri ada raja yang memperhatikan perkembangan budaya kerajaan yang bernama Raja Kameswara, yang yakni beliau adalah raja ke-8 dari Kerajaan Kediri. Pada masa pemerintahannya banyak dihasilkan karya sastra tentang ajaran agama dan kehidupan raja. Beberapa kitab karya sastra yang terkenal di Kerajaan Kediri adalah Kitab Bharatayuda, Kemudian kita masuk ke fase kemunduran Kerajaan Kediri. Faktor utama runtuhnya Kerajaan Kediri adalah karena serangan dari Kerajaan Tumapel dan Singasari. Kondisi ini didorong juga salah satunya oleh pengurangan hak-hak kaum Brahmana oleh raja. Pengurangan hak tersebut dimaksudkan karena sang raja ingin disembah sebagai dewa, lalu kaum Brahmana tidak terima dan lari meminta bantuan kepada Ken Arok, yang mana merupakan pemimpin Kerajaan Tumapel. Raja yang bernama Sri Kertajaya ini yang merupakan raja terakhir dari
kerajaan Kediri melakukan pertentangan, yaitu dengan bersikap sombong dan berani menentang adat dengan bersikap ingin disembah sebagai dewa. Itulah mengapa kaum Brahmana akhirnya mencari dukungan ke Raja Tumapel yaitu Ken Arok, sehingga pada tahun 1222 Masehi Ken Arok menyerang kerajaan Kediri. Setelah penyerangan yang dilakukan oleh Ken Arok, kerajaan Kediri mengalami kekalahan dan rajanya Sri Kertajaya lari entah kemana. Berakhirnya pertempuran tersebut juga mengakhiri sejarah panjang kerajaan Kediri di Nusantara. Berikutnya adalah peninggalan-peninggalan dari kerajaan Kediri. Sebuah kerajaan besar di Nusantara tentunya meninggalkan jejak sejarah yang membuat kita bisa mengetahui cerita yang dibalik kerajaan itu. Peninggalan-peninggalan kerajaan Kediri tidak hanya dalam bentuk bangunan saja, namun juga dalam bentuk tulisan. Berikut adalah beberapa prasasti peninggalan kerajaan Kediri, yakni Prasasti Banjaran, Prasasti Jaring, Prasasti Panumbangan, dan juga Prasasti Hantang. Prasasti Banjaran berisi tentang gurita kemenangan yang didapatkan Panjalu atau kerajaan Kediri atas Jenggala. Prasasti Jaring berisi harapan penduduk Dukuh Jaring yang menerima anugerah Sima Jaring sebagai bentuk jasa atas bakti penduduk pada raja karena menghalau musuh kerajaan. Prasasti Panumbangan berisi tentang penetapan desa Panumbang sebagai Sima Swatantra atau desa bebas pajak. Selain prasasti-prasasti yang tadi disebutkan, kerajaan Kediri juga meninggalkan arca dan candi yang merupakan simbol majunya kesenian dan kebudayaan masyarakat kerajaan Kediri pada saat itu. Adapun makna dari relief yang ada di candi yang ada yaitu berkisah tentang Buddha, kisah Ramayana maupun Baratayuda. Berikut adalah beberapa arca dan candi peninggalan kerajaan Kediri. Yang pertama, arca Dwarapala merupakan arca penjaga pintu yang berwujud raksasa. Arca ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Penataran. Yang kedua, arca Ganesha merupakan arca dewa dengan kepala gajah. Arca yang ini ditemukan di beberapa candi seperti Candi Jago dan Candi Penataran. Yang ketiga adalah arca Nandiswara dan Mahakala, merupakan arca dewa dengan wajah menyeramkan. Dalam kitab Nagara Kertagama juga mengisahkan secara singkat bahwa kekalahan Raja Kertajaya tersebut disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewalaya atau alam tempat dewa. Kedua naskah tersebut sama-sama memberitahukan tempat pelarian Kertajaya adalah alam Dewata. Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi dalam sebuah candi pemujaan atau Kertajaya dianggap meninggal telah tewas dan pergi ke alam dewa. Dengan demikian, berakhirlah masa kerajaan Kediri yang sejak saat itu kemudian menjadi bawahan Tumapel atau Singasari. Setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Tumapel. Ken Arok mengangkat Jayasabha putra Kertajaya sebagai Bupati Kediri. Tahun 1258 atau tahun 1180 Saka Jayasabha digantikan oleh putranya yang bernama Sastrajaya. Sebagai tambahan pengetahuan, kerajaan Kediri memiliki 9 raja pada masanya, yaitu Sri Samarawijaya yang pertama pada tahun 1042 sampai 1051 Masehi, yang kedua Sri Jitendrakara tahun 1051 sampai 1112 Masehi, yang ketiga Sri Bameswara tahun 1112 sampai 1135 Masehi, yang keempat Jayabaya tahun 1135 sampai 1159 Masehi, yang kelima Sri Sarweswara tahun 1159 sampai 1169, yang keenam Sri Aryaswara tahun 1169 sampai 1180 Masehi, yang ketujuh Sri Gandra tahun 1180 sampai 1182 Masehi, yang kedelapan Kameswara tahun 1182 sampai 1194 Masehi, yang ke-9 atau yang terakhir adalah Kertajaya tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Gimana? Bakal nyangka nggak ceritanya kayak gitu? Dari dulu dikalahkan, habis itu nggak ada kabar, habis itu tiba-tiba muncul lagi,
habis itu bisa menyatukan suatu kerajaan yang dulunya terbelah menjadi dua. Apa ya rahasianya ya? Tapi nggak semuanya diceritain dalam buku pelajaran maupun di artikel-artikel. Jadi kita kalau pengen tahu, kita harus cari sendiri lebih lanjut, mungkin dengan membaca buku atau membaca artikel lain yang mungkin lebih lengkap. Sekian dulu dari saya, Alifa Mufida. Mohon maaf bila ada perkataan maupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa.